Widya Kumara dengan Dewi Prestasi 2. Saya Rizal Sofia, Prestasi 12. Saya Hidayah, Prestasi 11. Saya Muhammad Abdul Malaka, Prestasi 22. Saya Ramadan Dewi, Prestasi 29. Latar belakang. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Sekutu datang ke Jawa Tengah dengan alasan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, kedatangan mereka dibonsai oleh Amerika yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Semarang dan diizinkan mengurus tawanan perang di Ambarawa dan Magelang. Tetapi mereka justru membebaskan serta mempersenjatai kembali tentara Belanda. Hal ini memicu ketegangan hingga terjadi insiden di Magelang pada 26 Oktober 1945 antara TKR dan Sekutu. Meskipun telah diadakan perundingan gencatan senjata pada 2 November 1945, pelanggaran yang dilakukan Sekutu kemudian menimbulkan pertempuran Ambarawa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai awal konflik dari pertempuran Ambarawa. Jadi awal konflik dari pertempuran Ambarawa terjadi ketika pasukan Sekutu mendatangkan dan melindungi warga Belanda yang sebelumnya itu menjadi tawanan Jepang. Nampaknya di antara mereka itu yang masih bersikap arogan atau masih menentang pemerintah Indonesia, yaitu pasukan Sekutu dan tentara Belanda. Jadi pada akhir November 1945, pasukan Sekutu mulai menyerang dan menduduki beberapa posisi di sekitar Magelang. Nah, hal itulah yang memicu pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan Sekutu. Setelah pertempuran sengit di Magelang, pasukan Sekutu menuju ke Ambarawa yang kemudian dikejar oleh pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman, dan pasukan TKR pun berhasil mengejar dan mengepung pasukan Sekutu di Ambarawa. Nah, hal itulah yang menjadi awal dari pertempuran besar yang dikenal sebagai pertempuran Ambarawa. Selanjutnya itu jalannya pertempuran. Yang pertama, 20 November 1945, pasukan Sekutu yang dibantu Injam menduduki Magelang dan Ambarawa, menimbulkan ketegangan dengan TKR dan rakyat. Kedua, 23 November 1945, TKR berhasil membunuh Sekutu dari Magelang ke Ambarawa. Ketiga, Ambarawa didukung Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas, dipimpin oleh pasukan TKR dengan strategi sempit kurang, pengepungan dari dua arah. Yang keempat ada pada tanggal 12 hingga 15 Desember 1945, pasukan TKR bersama rakyat melancarkan serangan besar terhadap pasukan Sekutu di Ambarawa dengan strategi sempit kurang atau pengepungan dari dua arah. TKR berhasil memotong jalur komunikasi dan suplai musuh. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa hari hingga posisi Sekutu mulai terdesak dan banyak wilayah berhasil direbut kembali oleh TKR. Yang terakhir, pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu diusir dari Ambarawa. Pada 15 September 1945, serangan akhir TKR berhasil menembus pertahanan Sekutu. Akibat kepungan rapat dan logistik yang terputus, pasukan Sekutu terpaksa mundur ke Semarang. Kemenangan ini menandai berakhirnya pertempuran Ambarawa dan menjadi salah satu kemenangan besar pasukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang ada di pertempuran Ambarawa. Yang pertama ada Jenderal Sudirman, panglima perang yang menggunakan taktik subikuran, menyerang dari dua sisi yang tersebit dan komunikasi mereka terputus. Yang kedua ada Gatot Subroto, ahli siasat dan pemimpin pasukan yang memperhatikan kesejahteraan prajurit. Yang ketiga ada Letkol Isa Diman, yaitu komandan Resimen TKR Banyumas yang gugur dengan gagah berani pada 16 November 1945. Yang keempat ada Surono Kertodimejo, yaitu kapten di bawah komando Gatot Subroto yang kemudian menjadi menteri. Yang kelima ada Letkol Sarbini Martodiharjo, pemimpin Resimen Pusat Kedu yang ikut menyerang pasukan Sekutu Danika. Yang keenam ada GRH Jatikusumo, komandan divisi 4 yang memimpin pengepungan
pasukan asing dengan kepemimpinan yang baik. Lalu yang terakhir, dampak dan makna. Yang pertama, kemenangan dalam pertempuran Ambarawa menjadi simbol bahwa rakyat Indonesia dan DKR atau Tentara Keamanan Rakyat mampu mempertahankan kemerdekaan terhadap tekanan kekuatan asing. Lalu yang kedua, setelah kalah di Ambarawa, pasukan sekutu mundur dari wilayah Magelang dan Ambarawa ke Semarang. Yang ketiga, pertempuran ini juga menjadi salah satu momentum penguatan moral dan strategi militer Indonesia dalam perang kemerdekaan. Lalu yang terakhir, setiap 15 Desember diperingati Hari Infanteri karena tanggal tersebut menandai keberhasilan dalam melakukan Ambarawa. Apakah ada pertanyaan? Minta Mengapa pasukan Indonesia akhirnya menyerang pasukan Inggris di Ambarawa? Kebenaran saya lagi absen 16. Mengapa pasukan Indonesia akhirnya menyerang pasukan Inggris di Ambarawa? Izin menjawab. Pasukan Indonesia menyerang pasukan Inggris di Ambarawa karena pasukan itu melanggar kesepakatan. Awalnya sekutu hanya diizinkan untuk mengurus tawanan perang Jepang, tetapi mereka justru mempersenjatai kembali para tawanan Belanda dan melakukan tindakan yang merugikan rakyat Indonesia. Hal ini membuat rakyat marah dan memicu serangan terhadap tentara atau pasukan Inggris. Terima kasih. Yuna. Perkenalkan, saya Istina Fitrontofia, presisi 35. Izin bertanya, di bagian latar belakang disebutkan sekutu justru membantu Belanda atau enggak untuk kembali berkuasa. Pertanyaannya, bagaimana sekutu mau membantu Belanda? Apakah karena tujuan yang sama atau setelah dipengaruhi Belanda atau baik sebentar ya. Yuna mau karena gimana? Bagaimana sekutu mau membantu Belanda untuk kembali berkuasa? Apakah karena memang dengan tujuan yang sama atau karena dipengaruhi Belanda atau kembali? Sebentar ya ini. Ya sambil pertanyaan yang lain. Ikut dulu, ikut dulu. Saya mengenai program video presensi 25. Sebenarnya apa makna yang dapat diambil dari kemenangan dalam pertempuran Ambarawa bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Novanda Fuko. Sebentar ya, punya Yuna. Ya, Pertempuran Ambarawa memiliki makna penting bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemenangan dalam pertempuran ini menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia tidak gentar dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran Ambarawa juga menjadi simbol persatuan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Terima kasih jawabannya. Ya, perkenalkan, nama saya Alia Kodesturi dari nomor presensi 3. Pertanyaannya adalah, dalam konteks strategi militer, apa keunggulan taktik
digunakan dalam pertarungan Ambarawa? Sebentar ya. Alia, kan keuntungan dari taktik subituran keuntungannya yaitu bisa kan itu menyerang dari barat, jadi mudah untuk mengepung lawan dan juga memutus komunikasi antar prajurit. Menambahkan itu kalau bisa pakai taktik itu apakah bisa berjalan dengan lancar atau pasti ada kegagalan? Kelemahan dari taktik subituran resiko terbuka posisi sebelum waktu yang tepat memerlukan koordinasi yang sangat ketat antara pasukan penyerang dan penjajah serta potensi kerugian pasukan jika pengepungan gagal atau ada kesalahan perhitungan karena pasukan akan sangat terkonsentrasi di titik pengepungan. Mau penambahan lagi. Kan tadi kan dijelaskan apa keunggulan taktiknya itu kan apa dapat mengepung dari dua sisi dan memutus komunikasi. Nah itu tuh gimana koordinasi antara dua pasukan itu loh. Koordinasinya biar taktiknya itu berjalan. Sebentar ya Al. Alia, bentar tak jawabnya Yuna dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Yuna. Sekutu membantu Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia dengan membawa pasukan Nika saat datang ke Jawa Tengah. Awalnya mereka beralasan ingin melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang, tetapi ternyata mereka juga membantu Belanda mengambil alih pemerintahan. Jadi alasan Sekutu membantu Belanda itu karena masih menganggap Indonesia sebagai wilayah Belanda dan belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sudah. Izin menjawab dari Alia.
ya. 3.